Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11 Akuntansi. Hari ini kita lanjutkan materinya untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi dengan status kawin, istri bekerja, plus punya tanggungan 3 orang. Dan di sini sudah ada contoh soal, yaitu Pak Susilo dengan Bu Dewi adalah pasangan suami istri dengan gaji dari Pak Susilonya, yaitu gaji pokok plus tunjangannya sebesar 21 juta. Selanjutnya ada iuran pensiun sebesar 4,5%. Selanjutnya ada Ibu Dewi, merupakan istri dari Pak Susilo dengan status yang sama ya, kawin istri. Jadi kawin, suaminya bekerja dan punya tanggungan 3 orang. Untuk gajinya di sini untuk Ibu Dewi sama ya, yaitu sebesar 21 juta dan iuran pensiunnya sebesar 4,5%. Dan dari data ini kemudian kita cari berapa pembayarannya ya untuk pajak penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi ya dengan status kawin, istri bekerja dan punya tanggungan 3 orang ya. Yang pertama kita cari faktor penambahnya, yaitu gaji pokok plus tunjangannya. Nah, di sini kita tambahkan yaitu gaji pokok plus tunjangannya Pak Susilo ya 21 juta, kemudian gaji pokok plus tunjangan dari Ibu Dewinya yaitu sebesar 21 juta juga ya. Jika kita totalkan jadinya 42 juta. Kemudian ada penghasilan lain-lainnya, nol kan ya, karena tidak ada. Kemudian kita tambahkan, jadinya 42 juta ditambah 0, itu hasilnya 42 juta. Kemudian untuk biaya jabatannya ya, tinggal kita kalikan 5% dikali dengan jumlah penambah, itu hasilnya sebesar 2.100.000. Nah, di sini untuk ketentuan biaya jabatannya setiap wajib pajak di sini adalah maksimumnya adalah 500.000. Sehingga di sini di atas nilai 500 ya. Jadi kita buat nilai 500 ribunya. Jadi nilai maksimumnya yang kita isi. Kemudian untuk iuran pensiunnya tinggal kita tambahkan ya. Jadi iuran pensiunnya yaitu gaji pokok plus tunjangan dikali dengan persentase iuran pensiunnya. Kemudian ditambah dengan gaji pokok dan tunjangan Ibu Dewinya dikali dengan iuran persentase iuran pensiunnya ya. Jika ditotalkan itu nilainya jadinya 1.890.000. Kemudian biaya jabatan plus iuran pensiun jadinya 500.000 ditambah 1.890.000, hasilnya 2.390.000. Kemudian untuk jumlah penghasilan dalam sebulan tinggal kita kurangi 42 juta dikurangi 2.390.000, itu hasilnya 39.610.000. Sehingga dalam penghasilan dalam setahun yaitu 39.610.000 dikali 12, itu hasilnya 475.320.000. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak, nah di sini untuk wajib pajaknya itu sebesar 4,5 juta dikali 12, itu hasilnya 54 juta. Ditambah dengan status kawin yaitu 4,5 juta, ditambah dengan istri bekerja sama ya 54 juta juga. Jadi sumbernya datanya dari 4,5 juta dikali 12. Kemudian tanggungannya 3 orang, berarti satu tanggungan itu nilainya 4,5 juta, tinggal dikali 3, 4,5 juta dikali 3, hasilnya 13,5 juta ya. Kemudian kita totalkan 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 54 juta ditambah dengan 13.500.000. Itu hasilnya jika kita totalkan itu nilainya 126 juta.
Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya jadinya tinggal kita kurangi, yaitu jumlah penghasilan dalam setahun yaitu sebesar 475.320.000 dikurangi dengan 126 juta ya. Kita kurangi 475.320.000 dikurangi dengan 126 juta. Hasilnya 349.320.000. Kemudian kita masukkan tarifnya karena di sini nilainya di atas nilai 250 juta, maka kita mengenakan 3 tarif. Jadi tarif yang pertama yaitu 5%. Nah, kita cari langsung 5% dikali dengan 50 juta ya. Itu hasilnya 2,5 juta ya. Jadi 50 juta di sini adalah nilai maksimum penghasilan kena pajaknya untuk tarif 5%-nya. Kemudian untuk nilai maksimum untuk tarif 15% adalah 250 juta. Sehingga kita cari 250 juta dikali 15%, itu hasilnya 37.500.000. Kemudian untuk yang terakhir ya, nanti kita untuk yang terakhir di sini kita analisa ya. Nah, cara menganalisanya kita tentukan dulu bahwa penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 349.320.000 ya. Kemudian kita mengenakan lapis pertama yaitu sebesar 50 juta. Selanjutnya lapis kedua 250 juta ya. Nah, ini ya. Sehingga jika kita kurangi ya nilainya, jadi di sini kita kurangi. Nah, sehingga jika kita kurangi itu nilainya adalah sebesar sisanya nah ini ya. Nah, kita sudah menggunakan 300 ya, 300 juta ya. 200. Nah, pertama 50 juta ya. Kemudian ada 250 juta. Sehingga jika kita kurangi ya 349 juta, 320.000 dikurangi 50 juta dikurangi 250 juta ya. Sisanya itu adalah sebesar 49.320.000 ya. Selanjutnya kita kalikan 25% dikali dengan 49.320.000 itu hasilnya 12.330.000. Sehingga jika kita totalkan jadinya 2.500.000 ditambah 37.500.000 ditambah 12.330.000 itu hasilnya 52.330.000. Kemudian jika kita bagi 12 hasilnya 4.360.833 rupiah ya. Nah, dari data ini kemudian kita masukkan ke ilustrasi penggajiannya. Nah, di sini ada gaji pokoknya ya untuk susilo itu adalah sebesar 21 juta ya. Iuran pensiunnya tinggal kita kalikan ya. 4,5% dikali dengan 21 hasilnya 945.000 ya. Misalkan di sini Pak Susilonya yang membayar pajak, berarti pajaknya yang sebesar 4.360.833 kita masukkan di PPh pasal 21-nya ya. Jadi kita masukkan nilainya, kemudian kita kurangi. Jadi gaji bersih setelah pajak itu yaitu sebesar 21 juta dikurangi dengan 945.000 dikurangi dengan pajaknya 4.360.833. Jadinya Pak Susilo di sini hanya membawa pulang gajinya itu yaitu sebesar 15.694.167. Kemudian untuk gaji pokok Ibu Dewinya ya, Ibu Dewinya di sini sama yaitu nilainya 21 juta. Kemudian ada iuran pensiunnya sama ya. Jadi iuran pensiunnya itu adalah sebesar 21 juta dikali dengan 4,5%. Nah, di sini nilainya 945.000.
Kemudian karena Pak Susilanya yang membayar pajak, maka Ibu Dewinya sendiri tidak perlu membayar pajak. Ya, di sini kita nolkan sehingga gaji bersih setelah pajaknya jadinya 21 juta dikurangi 945.000. Hasilnya 20.055.000. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan status kawin, istri bekerja, dan punya tanggungan 3 orang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.